Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 701, Yao Jing berdiri di pintu keluar bandara, mengenakan pakaian tradisional negara Mosa yang tidak pernah dia ganti, syal melilit kepalanya, dan kacamata hitam di wajahnya. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi Yao Jing, apalagi mata merah Yao Jing yang menangis di balik lensa. Sebuah mobil berhenti di depan Yao Jing, jendela kopilot diturunkan, dan pria di dalam melambai ke Yao Jing dan berkata, "Masuk ke dalam mobil." Petik 2. Yao Jing mengangguk, membuka pintu kopilot dan duduk. Mobil langsung pergi tanpa ada kekacauan. Di dalam mobil, udara sangat sunyi, dengan hanya suara mesin yang samar. Yao Jing duduk di sana, memandang keluar jendela, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Stephen Lin, yang sedang mengemudi, juga tetap diam. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu setelah beberapa bulan, tidak ada kegembiraan, tidak ada cinta untuk anak-anak, dan hanya ada keheningan. Sedikit waktu berlalu, dan masih belum ada yang membuka kotak obrolan. Akhirnya, mobil melaju ke rumah sakit. Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong telah menyelesaikan pekerjaan otopsi, dan jenazah mereka telah dikirim ke kamar mayat rumah sakit. Stephen Lin memarkir mobilnya di pintu masuk utama rumah sakit. Saat ini, Yao Jing akhirnya mengucapkan kalimat pertama. "Pasti, bantu aku menangkap pembunuhnya." Yao Jing mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Stephen Lin, dan mengucapkan kata demi kata. Tangannya menggenggam sangat keras, bahkan gemetar karena terlalu banyak kekuatan. "Saya bersumpah dengan nama keluarga saya bahwa pembunuhnya akan ditangkap," jawab Stephen Lin. "Terima kasih." Yao Jing melepaskan tangannya, membuka pintu dan keluar dari mobil. Stephen Lin memperhatikan Yao Jing memasuki rumah sakit, lalu menyalakan mobil dan pergi. Dalam perjalanan, Stephen Lin menelepon Dong Jian. "Apakah belum ada berita tentang Li Tianxing?" Stephen Lin bertanya. "Tidak, Li Tianxing menghilang kemarin. Saya baru saja melihat laporan otopsi polisi. Waktu kematian Zhou Yanqiu dan istrinya mungkin dini hari tadi. Dilihat dari waktu saja, Anda tidak lagi dicurigai melakukan kejahatan." "Ini kabar baik," kata Dong Jian. "Saya tidak ingin kabar baik sekarang. Saya hanya ingin Anda menangkap Li Tianxing. Hanya dia yang bisa mengetahui siapa di balik kejadian ini," kata Stephen Lin. "Aku sedang terburu-buru untuk menyelidikinya," kata Dong Jian. "Mengeluarkan perintah hadiah, menawarkan hadiah 1 miliar, siapapun yang dapat menemukan pembunuh yang membunuh Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong akan langsung mengambil 1 miliar, kata Stephen Lin. 1 miliar, apakah kamu yakin dengan pemiliknya? Tanya Dong Jian. "Lakukan saja," kata Stephen Lin. "Dimengerti, Patriark." Setelah Dong Jian selesai berbicara, dia menutup telepon. Tidak lama kemudian, daftar hadiah yang mengejutkan dunia muncul di pasaran. Grup Lin menawarkan hadiah 1 miliar yuan untuk menangkap pembunuh yang membunuh Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk langsung untuk membantu menangkap si pembunuh, atau dapat langsung menangkap si pembunuh, akan menerima hadiah uang tunai 1 miliar yuan. Jumlah daftar hadiah ini mengejutkan dunia. Anda harus tahu bahwa bahkan pemimpin organisasi pembunuh naga yang menyerang markas klan naga sebelumnya, hadiahnya paling banyak hanya 300 juta, dan hadiah untuk penjahat paling kejam di dunia hanya 100 juta, sekitar 100 juta yuan. Grup Lin benar-benar memberikan hadiah 1 miliar yuan untuk pembunuhan orang biasa, yang dapat digambarkan sebagai tidak masuk akal. Dalam sekejap, banyak pemburu bayaran mendengar berita itu dan pindah ke kota Haixia dari seluruh dunia. Pemburu hadiah ini akan berubah menjadi pemburu paling kuat dan membantu Stephen Lin mengumpulkan petunjuk apapun yang terkait dengan Li Tianxing dan orang-orang di belakangnya. Namun, setelah Stephen Lin kembali ke perusahaan,
dia menerima kabar buruk dari Dong Jian. Li Tianxing telah ditemukan, tapi sudah mati. Stephen Lin segera pergi ke tempat mayat Li Tianxing ditemukan. Jenazah Li Tianxing ditemukan di pinggiran kota Haixia. Dong Jian mencari banyak petunjuk dan akhirnya menemukan keberadaan Li Tianxing. Tanpa diduga, jasad Li Tianxing yang akhirnya dia temukan. Ketika Stephen Lin bergegas ke tempat kejadian, Stephen Lin melihat Li Tianxing terbaring dalam genangan darah. Luka Li Tianxing terletak di belakang lehernya, dan dia dipukul dengan pisau dari belakang. Dilihat dari lokasi lukanya, itu harus dibunuh oleh seseorang yang familiar. Pada dasarnya, itu bisa ditemukan dan dibunuh oleh seseorang, kata Dong Jian. Ya, Stephen Lin mengangguk. Li Tianxing adalah satu-satunya sumber petunjuk kita. Sekarang dia sudah mati, sulit untuk menyelidiki masalah ini, kata Dong Jian. Periksa pengalaman hidup Li Tianxing, keluarganya, biografinya, semua catatan panggilannya, catatan transaksi bank, bahkan jika dia menghabiskan 6 yuan untuk sarapan di pagi hari, saya masih perlu tahu kepada siapa 6 yuan itu ditransfer. Tanda seru petik 2. Stephen Lin berkata dengan wajah gelap. Dimengerti. Dong Jian mengangguk. Stephen Lin berdiri di sana, memandangi mayat tak dikenal di depannya, dengan niat membunuh yang kuat di wajahnya. Dia sudah lama tidak marah, dan sudah lama dia tidak bermain-main dengan telapak tangannya. Perasaan ini seperti menamparkan wajahnya satu persatu, tetapi dia tidak punya ruang untuk melawan. Hari berikutnya, desas-desus tentang pembunuhan Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong semakin serius. Meskipun grup Lin telah mengeluarkan pengumuman klarifikasi dan menyatakan akan menuntut tanggung jawab hukum bagi mereka yang menyebarkan desas-desus tersebut, namun tetap tidak dapat menghentikan desas-desus tersebut. Di mata banyak orang, Stephen Lin tidak dapat dipisahkan dari pembunuhan Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong, dan semua yang dia lakukan sekarang hanya berusaha menutupinya. Bagi banyak orang yang tidak mengetahui kebenarannya, rumor semacam itu masih memiliki tingkat kredibilitas tertentu, karena ada pepatah lama di kerajaan naga yang berjalan tanpa angin, tanpa gelombang. Jika Anda, Stephen Lin, benar-benar tidak bersalah, mengapa ada begitu banyak rumor? Ada banyak reporter yang berkumpul di lantai bawah di grup Lin. Reporter ini datang dari seluruh dunia, dan semua orang ingin mendapatkan informasi langsung. Ada juga banyak reporter di luar villa Stephen Lin. Orang-orang ini berharap untuk memblokir Stephen Lin di sini. Tidak diragukan lagi akan lebih baik jika mereka dapat menanyakan sesuatu dari mulut Stephen Lin. Namun, wartawan di dua tempat ini tidak melihat Stephen Lin. Stephen Lin tidak pergi ke perusahaan, juga tidak pulang. Dia sepertinya telah menghilang ke dunia ini. Setelah pasar saham dibuka pagi itu, harga saham beberapa perusahaan tercatat di mana Stephen Lin memegang saham besar masih turun hingga batasnya segera setelah pasar dibuka, dan harga saham industri lain yang terkait dengan Stephen Lin juga turun. Stephen Lin mengandalkan akumulasi kekayaan proyek kesehatan cloud, dan hampir kehilangannya hanya dalam beberapa hari. Namun meski begitu, Stephen Lin masih belum muncul. Rumah duka Channel City. Banyak anggota keluarga Yao berkumpul di sini. Orang-orang kota Haixia mengubur anggur dengan damai meskipun kasusnya belum terselesaikan. Keluarga Yao telah memutuskan untuk mengadakan pemakaman untuk Yao Jianyong dan Zhou Yanqiu hari ini. Yao Jing mengenakan rok hitam dan kain kasa putih, dan berdiri di samping dua peti mati bersama Yao An. Kedua peti mati ini secara alami adalah peti mati Yao Jianyong dan Zhou Yanqiu. Yao Jing dan Yao An memegang foto anumerta di masing-masing tangan. Kulit mereka tidak terlalu bagus, sedikit pucat dan tidak berdarah. Kecuali dua orang ini, hampir semuanya adalah anggota keluarga Yao. Keluarga Yao adalah keluarga besar di kota Haixia, dengan populasi besar. Kali ini hampir semua orang yang bisa datang ke pemakaman datang, dan aula penuh. Selain itu, Song Siking dan beberapa teman Yao Jing juga datang ke tempat kejadian untuk mengantar almarhum. Song Siking berdiri di samping Yao Jing, sedikit mendukung Yao Jing.
Yao Jing tidak tidur sepanjang malam. Saat ini, dia sangat lelah. Tanpa dukungan Song Shiking, dia mungkin tidak bisa berdiri diam. Pergi dan makan sesuatu, kamu terlihat sangat buruk sekarang. Song Shiking memohon. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara, tapi dia keras kepala seperti keledai. Hei, Song Shiking menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, ada jejak kebisingan dari luar kerumunan. Suara itu menjadi lebih keras dalam sekejap mata, dan kemudian menjadi sangat keras dalam sekejap. Di beberapa aula yang ramai, orang secara naluriah berpencar ke kedua sisi, dan segera memberi jalan ke jalan yang luas. Di tengah jalan, seorang pria berjas hitam sedang berjalan dari luar ke dalam. Orang-orang di sekitar memandang pria ini dengan ekspresi berbeda. Sepertinya tidak ada yang menyangka pria ini akan muncul di sini pada waktu yang sensitif. Pria ini tidak lain adalah Stephen Lin. Dia meminta wartawan untuk mengejar dan mencegatnya, dan datang ke rumah duka sendirian. Stephen Lin memegang karangan bunga di tangannya, dia berjalan melewati aula dengan wajah dingin, dan akhirnya sampai di Yao Jing. "Mengapa kamu di sini? Kamu pembunuh." Yao An meraung marah saat melihat Stephen Lin. Stephen Lin tidak berbicara, hanya berdiri di sana menatap Yao Jing. "Dia bukan pembunuh," kata Yao Jing. "Sekarang semua orang mengatakan bahwa dia menyewa seorang pembunuh untuk membunuh orang tuanya, dan dia adalah satu-satunya yang memiliki motif ini. Kak, orang tuamu sudah meninggal, kenapa kamu masih berbicara untuknya?" Yao An berkata dengan semangat. "Aku bilang dia tidak, dan dia tidak. Jangan katakan lagi," kata Yao Jing dengan wajah dingin. Meskipun Yao An sangat marah di dalam hatinya, dia hanya bisa tutup mulut. "Aku akan mengantar orang tuamu," kata Stephen Lin saat ini. "Terima kasih," kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk, lalu menghadap ke arah peti mati. "Bo!" teriak pembawa acara. Stephen Lin membungkuk ke peti mati. Membungkuk lagi. Membungkuk 3 kali. Petik 2. Stephen Lin membungkuk 3 kali berturut-turut ke peti mati. "Keluarga, akui upacaranya." Pembawa acara mengatakan ini dengan ekspresi aneh di wajahnya. Yao Jing memandang Stephen Lin, dan Stephen Lin juga memandang Yao Jing. "Ayo pergi," kata Yao Jing. "Ya." Stephen Lin mengangguk, meninggalkan bunga-bunga itu, lalu berbalik dan berjalan keluar dari rumah duka. Di luar rumah duka, wartawan media yang tidak tahu dari mana mereka mendapatkan berita sudah mendengar berita tersebut dan memblokir bagian luar rumah duka. Mikrofon diarahkan ke Stephen Lin satu persatu, dan setiap reporter memiliki ekspresi fanatisme di wajah mereka. Segala macam pertanyaan dilontarkan oleh para wartawan. Mereka berteriak panik, seolah ingin Stephen Lin menjawab pertanyaan mereka. Stephen Lin mengambil mikrofon dengan santai, mengangkat tangan satunya dan menekannya. Mengikuti kepindahannya, aura menakutkan menyembur keluar dari tubuh Stephen Lin. Semua orang berdiri di sana dalam keadaan linglung, seolah-olah mereka telah dilemparkan dengan teknik pembekuan, tidak berani bergerak. "Aku tidak peduli siapa kamu, tidak peduli apa statusmu, tidak peduli apa arti yang kamu miliki, aku hanya punya satu hal untuk diberitahukan kepadamu, aku pasti akan menggalimu, dan kemudian aku akan secara pribadi mencabik-cabikmu." Stephen Lin memegang mikrofon, menghadap kamera di depannya, dia berkata dengan suara tanpa emosi. Setelah itu, Stephen Lin membuang mikrofon, mendorong reporter di depannya dan berjalan ke depan, dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Tidak ada reporter yang berani mengejarnya, dan semua orang ketakutan dengan aura menakutkan Stephen Lin. Bab 702. Yao Jianyong dan istrinya meninggal, dan Li Tianxing meninggal. 3 orang yang paling dekat hubungannya dengan kasus pembagian properti meninggal, dan mereka semua meninggal karena pembunuhan, yang membuat orang harus curiga bahwa kematian mereka terkait dengan Stephen Lin. Stephen Lin adalah seorang ahli super dan sangat kuat, jika dia membunuh ketiga orang ini, akan sulit untuk mengetahuinya.
Meskipun pemerintah dan grup Lin telah membantah rumor tersebut, bagi ahli teori konspirasi, atau orang yang membenci orang kaya, Stephen Lin masih menjadi tersangka terbesar, dan beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Stephen Lin adalah pembunuhnya. Hilang, semua materi yang terkait dengan kasus pembagian properti, termasuk surat kuasa palsu, semuanya hilang. Dong Jian berdiri di samping Stephen Lin dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pihak lain telah merencanakan untuk waktu yang lama, kata Stephen Lin. Memang, dan rencana pihak lain sangat besar, kita telah jatuh ke dalam masalah ini, sulit untuk keluar, kata Dong Jian. Stephen Lin mengangguk, mengetukkan jarinya ke meja dengan ringan, dan tidak banyak bicara. Saat ini, panggilan telepon Yao Jing masuk. Ada apa? Stephen Lin menjawab telepon dan bertanya. Saya akan mengeluarkan pernyataan kepada media untuk membuktikan bahwa saya tidak mempercayakan siapapun untuk mengajukan gugatan atas pembagian properti Anda, kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa. Aku harap kejadian ini akan berhenti untukmu, kata Yao Jing lagi. Dampak dari insiden ini sulit dihentikan di sini, kata Stephen Lin. Aku tahu keadaan menjadi tidak terkendali. Aku hanya wanita biasa. Aku tidak bisa ikut campur terlalu banyak. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membantumu, dan kuharap kamu bisa memaafkan orang tuaku. Lagi pula, mereka tidak di sini lagi, kata Yao Jing. Dia seharusnya menangis. Stephen Lin merasa masam di hatinya. Meskipun Yao Jing mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, Stephen Lin masih bisa mendengar bahwa suaranya bergetar. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang dia cintai. Bahkan sekarang, Stephen Lin masih memiliki perasaan padanya. Perasaan ini tidak hilang karena perpisahan keduanya, juga tidak hilang karena dia dan Gu Feiyan bersama. Dia benar-benar ada dan akan selalu ada. Di mana kamu? Stephen Lin bertanya. Aku di rumah Siking, kata Yao Jing. Aku akan pergi mencarimu, kata Stephen Lin. Tidak perlu, jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu, ada banyak orang yang melihatmu sekarang, dan kamu sudah punya pacar baru, kata Yao Jing. Kata-kata pacar baru keluar dari mulut Yao Jing, yang membuat Stephen Lin merasa sangat sedih. Stephen Lin menghela nafas dan tidak tahu harus berkata apa. Dari segi perasaan, dia sebenarnya tidak jauh lebih baik dari yang lain, dan dia juga akan mengalami berbagai masalah. Kalau begitu jaga dirimu, kata Stephen Lin setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Petik 2. Setelah menutup telepon, Stephen Lin merasa sedikit sedih. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke mulutnya, tetapi dia tidak menyalakannya untuk waktu yang lama. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Stephen Lin bangkit dan meninggalkan kantornya. Tidak lama kemudian, sebuah pernyataan dari Yao Jing muncul di media. Pernyataan itu hanya berisi dua bagian. Pertama, Yao Jing tidak mempercayakan siapapun untuk mengajukan klaim atas pembagian properti Stephen Lin. Kedua, dia tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Li Tianxing dengan ibunya. Begitu pernyataan ini keluar, langsung menimbulkan kegemparan. Banyak orang tidak menyangka bahwa setelah Zhou Yanqiu dan Li Tianxing terbunuh, Yao Jing, orang yang paling terlibat langsung dalam kasus pembagian properti, akan mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pernyataan seperti itu sama saja dengan membalikkan semua yang telah dilakukan Li Tianxing dan Zhou Yanqiu sebelumnya. Kasus pembagian properti orang terkaya, yang dicita-citakan oleh banyak orang, akan menjadi konspirasi total, dan perang salib semua orang sebelumnya melawan Stephen Lin akan menjadi lelucon. Pernyataan Yao Jing seperti tamparan di wajah semua orang, terutama mereka yang memfitnah Stephen Lin. Dengan demikian, teori konspirasi muncul. Semua orang setuju bahwa semua ini adalah konspirasi Stephen Lin, dan Yao Jing sudah berada di bawah kendali Stephen Lin, jadi dia membuat pernyataan seperti itu. Sebelum Stephen Lin membunuh Zhou Yanqiu dan Li Tianxing,
hanya Yao Jing yang tertinggal, agar Yao Jing membuat pernyataan seperti itu. Karena ada 3 orang yang terlibat dalam masalah ini, dan 2 dari mereka meninggal, jadi apapun yang dikatakan yang lain, Yao Jing akan mengatakan bahwa Li Tianxing dan ibunya memalsukan surat kuasa dan membawanya ke Stephen Lin secara pribadi. Proses pengadilan. Teori konspirasi semacam itu telah diakui dan diterima oleh banyak orang, karena di mata mereka, Stephen Lin telah dicap jahat, jadi setiap langkah untuk menjelaskan Stephen Lin adalah sebuah konspirasi. Pernyataan Yao Jing tidak banyak membawa pengaruh positif bagi Stephen Lin. Harga saham Lin Group masih turun, namun penurunannya tidak sebesar sebelumnya. Lagi pula, masih ada beberapa orang yang mau mempercayai Yao Jing dan Stephen Lin. Tidak semua orang membenci orang kaya, dan tidak semua orang suka melihat orang lain jahat. Namun, bagaimanapun juga, insiden ini menyebabkan kerusakan besar pada Stephen Lin, dan itu adalah rintangan terbesar yang dihadapi Stephen Lin sejak dia muncul di depan umum. Bagaimana mengatasi rintangan ini, Stephen Lin masih belum tahu, karena semua tindakannya akan dicap sebagai penjelasan untuk dirinya sendiri. Malam tiba. Stephen Lin pergi sendirian ke lantai bawah rumah Song Siking. Setelah merokok di lantai bawah, Stephen Lin naik ke atas dan sampai di depan pintu rumah Song Siking. Bang bang bang. Stephen Lin mengetuk pintu. Pintu terbuka dengan cepat, dan Song Siking berdiri di belakang pintu dengan wajah pucat. Terlihat bahwa dia juga mengkhawatirkan masalah ini. Stephen. Song Siking mengangguk pada Stephen Lin, lalu melangkah ke samping dan berkata, "Diamlah di dalam." Petik 2. Ya. Stephen Lin masuk ke dalam rumah. "Aku akan turun untuk berbelanja." Song Siking dengan bijaksana berjalan keluar dan menutup pintu. Stephen Lin datang ke ruang tamu. Yao Jing sedang duduk di ruang tamu dengan kaki meringkuk. Rambutnya agak berantakan, matanya merah, dan dia terlihat seperti baru saja menangis. Melihat Stephen Lin muncul, Yao Jing sedikit terkejut. "Kamu seharusnya tidak datang," kata Yao Jing. Stephen Lin tidak berbicara, tetapi berjalan ke Yao Jing dan duduk. "Begitu banyak orang menatapmu sekarang, jika kamu memberitahu mereka bahwa kamu mencariku, aku tidak tahu teori konspirasi macam apa yang akan dibuat," kata Yao Jing lagi. "Aku hanya ingin melihatmu," kata Stephen Lin dengan tenang. Dengan kalimat yang begitu sederhana, napas Yao Jing hampir berhenti. Air mata tiba-tiba mengaburkan mata Yao Jing. Pria di depannya adalah pria yang paling dia cintai dalam hidupnya. Jika bukan karena dia tidak bisa hamil, dia tidak akan pernah berpisah dari pria ini. Sekarang Yao Jing merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Dia menyesali pernyataan dirinya, menyesali harga dirinya yang tidak berharga. Jika bukan karena kebanggaan itu, dia tidak akan putus dengan Stephen Lin hanya karena dia tidak bisa melahirkan anak untuk Stephen Lin. Jika mereka tidak putus, maka ibu dan ayahnya tidak akan memilikinya. Bertemu Li Tianxing, mereka juga tidak akan dibunuh. Semuanya karena dia. Air mata mengalir seperti uang. Yao Jing tidak pernah merasa sesedih sekarang. Stephen Lin bangkit, berjalan ke sisi Yao Jing, duduk, dan merentangkan tangannya untuk memeluk Yao Jing. Yao Jing berbalik dan memeluk Stephen Lin dengan erat. "Maaf, Stephen, ini semua salahku." Yao Jing menangis. Stephen Lin belum pernah melihat Yao Jing menangis seperti ini sebelumnya. Hatinya sakit dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia memeluk Yao Jing dengan erat dan berkata dengan lembut, "Jangan salahkan dirimu, ini tidak ada hubungannya denganmu." "Salah, jika aku tidak membuat keputusan sendiri, hal-hal ini tidak akan terjadi. Mengetahui takdir, aku benar-benar sedih, ini semua karena aku, orang tuaku dan yang lainnya akan." Yao Jing terisak, kata-katanya tidak lengkap. Stephen Lin tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa memeluk Yao Jing dengan erat. Wanita yang selalu kuat ini kini menjadi lemah seperti selembar tisu wajah. Stephen Lin menemukan bahwa Yao Jing jauh lebih kurus dari sebelumnya. Air mata Yao Jing membasahi dada Stephen Lin dan hati Stephen Lin.
Stephen Lin menepuk punggung Yao Jing dengan ringan untuk menghiburnya. Setelah sekian lama, Yao Jing berhenti menangis dan mendorong Stephen Lin pergi. Kamu harus kembali. Yao Jing memandang Stephen Lin dan berkata, aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, kata Stephen Lin. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sudah punya pacar, kamu tidak bisa menemani wanita lain. Petik 2. Tapi kamu adalah istriku, kata Stephen Lin. Ini tahap awal, kata Yao Jing. Stephen Lin tidak dapat berbicara, tetapi merasakan sesak di dadanya. Dahulu kala, wanita di hadapannya adalah istri yang paling dicintainya, namun kini telah menjadi mantan istri yang bahkan tidak bisa menemaninya. Seseorang yang tinggal bersamamu siang dan malam tiba-tiba menjadi orang yang tidak tersentuh, yang sangat sulit diterima oleh siapapun, apalagi dua orang yang selalu memiliki perasaan satu sama lain. Namun, Stephen Lin tetap pergi. Karena apa yang dikatakan Yao Jing benar, kisah mereka berdua sudah berakhir, dan dia memiliki babak baru. Jika dia tetap di sini, itu akan berdampak buruk bagi mereka berdua. Stephen Lin awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menerima perubahan identitas ini, tetapi sekarang dia menemukan bahwa tidak mudah untuk menerima semuanya. Begitu Stephen Lin pergi, Song Shiking kembali ke belakang. Bagaimana kabar kalian? Song Shiking bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Yao Jing menggelengkan kepalanya, lalu menatap Song Shiking dan berkata, Shiking, aku ingin melakukan sesuatu untuknya. Petik 2. Lakukan sesuatu untuknya. Apa? Song Shiking bertanya dengan curiga. Ada terlalu banyak berita negatif tentang dia sekarang, dan aku ingin semua orang tahu bahwa dia bukanlah tipe orang yang mereka pikirkan, kata Yao Jing. Sulit. Tidak peduli berapa banyak perusahaan hubungan masyarakat yang dimiliki Stephen Lin, mereka tidak dapat membersihkannya. Bagaimana Anda melakukannya? Tanya Song Shiking. Aku tidak ingin menghapusnya, aku hanya ingin memberitahu semua orang apa yang telah aku alami selama bertahun-tahun bersamanya, kata Yao Jing. Song Shiking memandang Yao Jing dengan curiga. Beri aku komputernya, kata Yao Jing. Baik. Song Shiking bergegas kembali ke kamarnya, mengeluarkan komputernya dan menyerahkannya kepada Yao Jing. Yao Jing membuka dokumen kata di komputer, berpikir lama dan menulis baris ini. 4 tahunku bersamanya. Petik 2. Bab 703. Keesokan harinya, ketika banyak orang sibuk mendiskreditkan Stephen Lin, sebuah artikel yang ditandatangani oleh Yao Jing muncul di internet. Judul artikel ini adalah 4 tahun saya bersama dia. Siapa Yao Jing? Tidak ada yang tahu nama ini setengah bulan yang lalu. Namun, dengan munculnya kasus pembagian properti dan pembunuhan Zhou Yanqiu dan lainnya, nama ini lambat laun dikenal. Orang-orang tahu bahwa ini adalah mantan Stephen Lin istri, seorang wanita yang diklaim Zhou Yanqiu dilecehkan oleh Stephen Lin. Awalnya, orang-orang bersimpati pada wanita ini, namun pernyataan Yao Jing kemarin mendorongnya ke depan. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa Yao Jing terpaksa mengeluarkan pernyataan seperti itu, bagaimanapun, Stephen Lin adalah orang yang paling dicurigai yang membunuh orang tuanya, dan dia bahkan mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan penjelasan Stephen Lin perilaku seperti itu tidak diragukan lagi merupakan pengkhianatan besar. Oleh karena itu, banyak orang yang masih memandang rendah Yao Jing. Artikel Yao Jing muncul di internet hari ini, dan langsung menarik perhatian banyak orang, dan orang-orang membuka artikel ini satu persatu. Beginilah artikel itu dimulai. Semuanya dimulai 4 tahun lalu. Pada hari itu, saya menerima berita paling tidak berdaya dalam hidup saya. Saya harus menikah dengan orang buangan dari keluarga Lin. Petik 2. Pertanyaan pembuka seperti itu membuat banyak orang yang memfitnah Stephen Lin semangat mereka terangkat. Mereka semua tahu bahwa yang disebut sampah ini adalah Stephen Lin. Yao Jing mengatakan di awal bahwa Stephen Lin adalah sampah. Apakah ini berarti Yao Jing akan menembak Stephen Lin secara online? Banyak orang tidak sabar untuk melihat ke bawah,
tetapi ketika melihatnya, banyak orang tercengang. Artikel dimulai dengan kenalan Stephen Lin dan Yao Jing 4 tahun lalu. Keduanya menikah tanpa landasan emosional melalui keputusan kedua keluarga. Yao Jing mengatakan dalam artikel bahwa dia berpikir untuk bunuh diri pada malam pernikahannya, tetapi kelembutan Stephen Lin yang membuatnya melepaskan ide bunuh diri. Stephen Lin cukup sopan padanya dan pergi ke ruangan lain di pernikahannya tidur malam. Sejak saat itu, keduanya hidup bersama tetapi tidak memiliki banyak persimpangan. Dan dia juga diejek oleh banyak orang baginya menikah dengan sampah seperti Stephen Lin. Seluruh kota Haixia hampir semua orang mengejeknya, berbicara tentang kekuatannya, mengatakan bahwa dia menikahi Stephen Lin untuk melekat pada keluarga Lin. Di bawah keburukan seperti itu, dia dan Stephen Lin hidup damai selama hampir 3 tahun. Belakangan, dengan terungkapnya kejahatan Lin Zixing, Stephen Lin bangkit, mengaduk-aduk situasi di seluruh keluarga Lin. Pada saat itulah Yao Jing melihat Stephen Lin yang lain. Pria yang penuh kesombongan, kemampuan, dan kebijaksanaan. Tetapi bahkan Stephen Lin seperti ini masih sangat lembut padanya. Dia tidak akan memaksanya untuk melakukan apapun yang dia tidak ingin lakukan, dan dia selalu menjaganya di tempat yang tidak bisa dia lihat, mencegahnya dari bahaya apapun. Hubungan antara kedua orang tersebut juga perlahan berkembang setelah satu kejadian. Yao Jing mencantumkan banyak hal kecil tentang hubungan mereka berdua dalam artikel tersebut. Meskipun hal-hal tersebut sangat kecil, setiap hal mengungkapkan jejak kehangatan. Pada akhirnya, setelah mengalami banyak hal, keduanya akhirnya menjadi suami istri, dan keseluruhan cerita mencapai klimaks. Tapi, seperti banyak cerita lainnya, ada yang tinggi dan pasti ada yang diremehkan. Hubungan antara keduanya berjalan lancar, dan mereka bahkan memiliki anak sendiri, tetapi Yao Jing mengalami keguguran dan menemukan bahwa dia memiliki penyakit yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk hamil. Karena kesombongan dan keegoisanku, aku memilih untuk meninggalkan Stephen Lin. Aku tidak ingin aku yang tidak lengkap tetap di sisinya, meskipun aku sangat mencintainya. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah tetap saling mencintai. Tapi bukan kami tidak berpisah, tapi bahkan saat ini, dia masih memanjakanku dan memanjakanku, membiarkanku menyakitinya lagi dan lagi. Petik 2. Tulis Yao Jing di artikel tersebut. Semua orang yang membaca perikop ini merasakan hati mereka bergetar. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa keduanya berubah dari tidak memiliki perasaan, menjadi memiliki perasaan, menjadi sangat mencintai satu sama lain, tetapi pada akhirnya mereka harus berpisah karena hal-hal seperti tidak dapat memiliki anak. Saya merasa sangat menyesal. Pada titik ini, artikel tersebut telah berakhir. Yao Jing menulis di paragraf terakhir artikel tersebut, aku mencintainya. Sampai saat ini, aku masih sangat mencintai pria ini. Dia mentolerir semua kekuranganku dan mencintai semua yang aku cintai. Dia hampir mengumpulkan semua kelebihanku. Apa yang aku suka, dia adalah suami yang baik, tetapi saya bukan istri yang baik. Dia bersedia tinggal bersama saya selamanya, tetapi saya meninggalkannya dengan egois. Saya menyesali semua yang telah saya lakukan. Jika waktu dapat kembali, saya akan tetap bersedia menjadi istrinya, sekali, 10 kali, dan berkali-kali. Namun, bagaimanapun juga, waktu tidak dapat diputar kembali, dan kisah antara aku dan dia telah berakhir. 4 tahun terbaik. Petik 2. Artikel itu berakhir setelah teks yang begitu panjang. Ada ribuan kata di seluruh artikel, retorikanya tidak indah, tetapi sangat benar. Tampaknya setiap kata dituangkan ke dalam perasaan Yao Jing terhadap Stephen Lin. Setiap orang yang membaca artikel ini merasakan kasih sayang yang mendalam dari Yao Jing pada Stephen Lin. Kasih sayang semacam ini tidak bisa dipalsukan, dan tidak ada cara untuk membuatnya secara paksa. Banyak orang sudah menangis menontonnya. Artikel semacam itu tidak memberikan penjelasan apapun untuk Stephen Lin dari awal hingga akhir. Itu hanya menunjukkan kepada semua orang 4 tahun pasangan dari sudut pandang Yao Jing.
Tapi itu adalah artikel yang tiba-tiba membalikkan ulasan online Stephen Lin. Sebelumnya, semua orang membenci Stephen Lin karena Zhou Yanqiu menerbitkan banyak komentar menentang Stephen Lin di internet, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan penggelinciran Stephen Lin, tetapi dalam artikel Yao Jing, Stephen Lin benar-benar pria yang baik, dia berdedikasi, lembut, dan penuh kasih sayang, dan dia hampir melakukan semua yang harus dilakukan seorang suami. Bagaimana bisa pria seperti itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya? Jika istrinya diperkosa, bagaimana dia bisa menulis kata-kata yang penuh kasih sayang? Oleh karena itu, semuanya menunjuk pada fakta bahwa apa yang dikatakan Zhou Yanqiu sebelumnya semuanya salah. Karena apa yang dia katakan semuanya salah, yang disebut putrinya mempercayakannya untuk membagi harta itu bahkan lebih salah lagi, karena tidak mungkin wanita yang mencintai Stephen Lin membagi harta Stephen Lin. Akibatnya, seluruh kasus divisi properti dibatalkan dari akarnya. Dan ketika kasus pembagian properti dibatalkan, kecurigaan atas pembunuhan dan kesunyian Stephen Lin secara alami menghilang. Bagaimana mungkin seorang pria yang sangat mencintai mantan istrinya menyakiti orang tua mantan istrinya? Itu tidak masuk akal sama sekali. Alhasil, kasus Stephen Lin yang membunuh Zhou Yanqiu dan lainnya dibatalkan. Semuanya terbalik karena artikel kasih sayang Yao Jing. Setelah pembukaan cerita di pagi hari, harga saham hampir semua perusahaan di bawah Stephen Lin naik dengan kuat, bahkan banyak di antaranya langsung menutup batas harian. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sebuah artikel akan sangat kuat dan dapat mengubah persepsi seluruh masyarakat tentang Stephen Lin. Di pagi hari, ketika Stephen Lin melihat artikel Yao Jing di komputernya, dia terdiam lama di depan komputer. Dia tidak menyangka Yao Jing akan memposting artikel seperti itu di internet, apalagi artikel ini bisa begitu mesra. Yang tersirat, dia merasakan cinta Yao Jing untuknya. Yao Jing dengan jelas mengingat semua kebaikan yang telah dia lakukan padanya, jadi mengapa dia tidak mengingat kebaikan Yao Jing padanya? Patriark, semua masalah telah diselesaikan, kata Dong Jian berdiri di depan Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa. Saya tidak pernah bermimpi bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah oleh Mes. Yao. Pepatah lama bahwa orang yang melepaskan bel adalah benar. Masalah ini berasal dari Mes. Yao, dan Mes. Yao lah yang pada akhirnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Dong Jian berkata lagi. Tapi dia sangat sedih. Orang tuanya pergi, dan aku dulu ada di sana, tapi sekarang dia tidak punya apa-apa. Stephen Lin berkata, kalau begitu, kamu bisa menikah lagi. Dong Jian berkata, kamu seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu, Dong Jian. Stephen Lin menatap Dong Jian dan berkata, sebenarnya, kamu juga mencintainya di dalam hatimu. Dong Jian berkata, aku juga mencintai Gu Feiyan. Stephen Lin berkata bahwa selama dia bersama Gu Feiyan, dia merasakan kebahagiaan dan pemahaman diam-diam dengan Gu Feiyan. Dia sangat yakin bahwa dia memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap Gu Feiyan. Kata Dong Jian. Wajah Stephen Lin sedikit membeku. Jika Anda ingin menjadi tuan dari keluarga Lin di masa depan, tidak mungkin hanya memiliki satu istri. Di antara 4 keluarga besar, tidak peduli keluarga mana itu, patriark akan memiliki lebih dari satu istri orang-orang yang dapat menjamin kemakmuran garis utama. Dong Jian melanjutkan, itu ide yang bagus, tetapi kamu harus tahu bahwa ibuku memutuskan hubungan ibuku dengan kakekku karena dia membuatkan bayi untuk ayahku. Stephen Lin berkata, satu ayah, dan Mes. Yao sekarang hanya memiliki satu adik laki-laki. Kata Dong Jian. Stephen Lin terkejut sesaat, dan kemudian dia ingat bahwa Gu Feiyan dan Yao Jing hampir sendirian sekarang. Jangan pikirkan itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Yao Jing adalah wanita yang ingin menjadi kuat. Tidak mungkin baginya untuk menerima berbagi suaminya dengan wanita lain.
Meskipun Gu Feiyan lebih riang dan terbuka, dia adalah seorang pengacara. Dia tahu apa itu bigami. Dosa, tidak mungkin hidup damai dengan wanita lain. Petik 2. Para istri yang dinikahi oleh patriark dari 4 keluarga besar tidak diragukan lagi bukan yang terbaik di antara wanita. Mereka semua memiliki cara untuk membuat wanita itu hidup dalam damai. Saya percaya bahwa Anda, sang patriark, juga harus memiliki cara, kata Dong Jian dengan senyuman. Persetan, kamu tidak punya niat baik. Stephen Lin mengerutkan kening. Patriark, kamu benar-benar bisa memikirkannya. Bukan dosa bagi pria untuk berubah-ubah, terutama untuk pria sepertimu yang tidak memiliki banyak orang kepercayaan. Bahkan jika dia menjadi tuan dari keluarga Lin di masa depan, dia akan diejek oleh keluarga lain, kata Dong Jian. Stephen Lin mengerutkan kening, sialan, mungkinkah di masyarakat kelas atas, berpikiran tunggal benar-benar sebuah kekurangan? Bab 704, Patriark, kualitas pikiran tunggal baik untuk pria biasa, tetapi tidak baik untuk orang sepertimu. Kamu adalah patriark keluarga dan memikul tanggung jawab berat untuk kelangsungan keluarga, jadi kamu harus memiliki lebih banyak anak. Wanita lajang tidak dapat memenuhi kebutuhan warisan keluarga, jadi Anda harus memiliki lebih banyak wanita. Jika Anda tidak mempertimbangkan keluarga, dari perspektif pengoptimalan genetik, lebih banyak wanita lebih kondusif untuk mengoptimalkan gen keturunan Anda. Petik 2. Dong Jian tampaknya telah melihat melalui pemikiran Stephen Lin, dan menjelaskan banyak hal kepada Stephen Lin, dari warisan keluarga hingga warisan gen, dan akhirnya membuat Stephen Lin merasa bahwa jika dia tidak menemukan lebih banyak wanita untuk memiliki anak, itu akan menjadi pendosa. Seluruh umat manusia. Aku tahu, hal semacam ini bukan yang menurutku bisa kulakukan, kamu pergi dulu. Stephen Lin melambaikan tangannya. Dong Jian mengangguk sambil tersenyum, berbalik dan pergi. Stephen Lin mau tidak mau membaca artikel yang ditulis oleh Yao Jing di komputer lagi. Setelah membacanya lama, Stephen Lin menghela nafas dan mematikan komputer. Pada saat yang sama, rumah Song Siking. Kamu benar-benar melakukannya. Song Siking berteriak dengan semangat saat dia melihat harga saham grup Lin mendekati batas harganya. Yao Jing duduk di sofa dan berkata, hanya ini yang bisa kulakukan untuknya. Petik 2. Dia akan sangat tersentuh, aku jamin kamu akan menikah lagi, kata Song Siking. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, Stephen bukanlah tipe orang yang akan melakukan hal-hal tertentu hanya karena dia tergerak, dan aku tidak pernah berpikir untuk menikah lagi dengannya. Petik 2. Lalu mengapa kamu masih menulis ini? Tanya Song Siking jalan yang mencurigakan. Aku hanya ingin membantunya, aku tidak ingin dia menjadi terkenal, kata Yao Jing. Maka ini membuktikan bahwa kamu masih sangat mencintainya, kata Song Siking. Aku selalu mencintainya, kata Yao Jing. Lalu mengapa kamu tidak ingin menikah lagi dengannya? Song Siking bertanya. Apakah kamu harus menikah lagi karena cinta? Siking, dia sudah punya pacar. Jika aku campur tangan lagi, maka aku akan menjadi pihak ketiga, kata Yao Jing. Pihak ketiga apa? Kamu jelas mitra aslinya. Jika kamu menginginkan pihak ketiga, itu pasti Gu Feiyan, kata Song Siking bersemangat. Tapi kita sudah bercerai, kata Yao Jing. Mengapa kamu begitu jahat? Kamu harus mengerti bahwa bagaimanapun juga, kamu adalah pasangan asli, dan kamu memiliki hak untuk memilih terlebih dahulu. Siapapun yang ada di belakangmu adalah pihak ketiga. Tahukah kamu? Song Siking meraih tangan Yao Jing kata bahu. Kamu menyakitiku. Yao Jing mengerutkan kening, mendorong tangan Song Siking, lalu meringkuk di sofa dan berkata, aku tidak akan memikirkan pernikahan lagi sampai tubuhku kembali normal. Petik 2. Kalau begitu sudah terlalu lama, apakah kamu tidak takut Stephen Lin akan menikah dengan Gu Feiyan? Song Siking bertanya. Jika itu masalahnya, itu hanya membuktikan bahwa aku tidak memiliki cukup takdir dengan Stephen Lin.
Yao Jing mengangkat bahu. Sirkuit otak yang ajaib. Song Shiking menghela nafas tak berdaya. Saat ini, ponsel Song Shiking tiba-tiba berdering. Song Shiking mengangkat telepon dan meliriknya, wajahnya menjadi sedikit aneh. Gu Feiyan menelepon, kata Song Shiking kepada Yao Jing. Hah? Yao Jing mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa dia bertanya padamu? Bagaimana aku tahu? Song Shiking mengangkat bahu, mengangkat telepon dan berkata, halo. Shiking, bisakah kau menghubungiku? Yao Jing. Gu Feiyan bertanya di ujung telepon. Ini. Tidak apa-apa, ada apa? Tanya Song Shiking. Aku ingin mengajaknya bertemu, kata Gu Feiyan. Ajak dia untuk bertemu. Song Shiking menatap Yao Jing dengan mata terbelalak. Wajah Yao Jing normal, dan dia tidak bisa melihat gejolak emosi apapun. Ya, ajak dia untuk bertemu, kata Gu Feiyan. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Song Shiking bertanya dengan hati-hati. Hanya obrolan sederhana, kata Gu Feiyan. Cukup mengobrol. Song Shiking melirik Yao Jing lagi. Yao Jing mengangguk ke Song Shiking. Lalu kapan? Song Shiking langsung bertanya. Ini baru jam 3 sore, di Starbucks di pintu masuk West Street, kata Gu Feiyan. Oke, kalau begitu aku akan memberitahunya, kata Song Shiking. Terima kasih. Gu Feiyan selesai berbicara dan menutup telepon. Yao Jing, apakah kamu benar-benar ingin bertemu dengannya? Song Shiking membuang teleponnya, dan dengan gugup meraih tangan Yao Jing dan bertanya. Ya. Yao Jing mengangguk. Kamu tidak ingin melawannya? Song Shiking bertanya. Kenapa aku harus bertengkar dengannya? Yao Jing bertanya dengan curiga. Bagaimanapun, dia mencuri suamimu, kata Song Shiking. Aku tidak pernah mengira dia merampok suamiku. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Oh, bagus, kalau begitu jam 3 sore, aku akan menemanimu, kata Song Shiking. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Yao Jing menggelengkan kepalanya lagi. Pergilah sendiri. Aku khawatir kamu akan menderita. Song Shiking berkata dengan cemberut. Jangan khawatir, toh aku sudah berusia 20-an, jadi aku tidak menderita dari publik. Jangan khawatirkan aku, Yao Jing menepuk tangan Song Shiking untuk menghiburnya. Song Shiking menghela nafas, merasa sangat rumit di dalam, dan tidak tahu harus berkata apa. Sekitar pukul 2.50 siang, Yao Jing datang ke Starbucks di West Street. Ada beberapa meja di pintu masuk Starbucks, dan banyak orang duduk di pintu masuk. Yao Jing menemukan tempat duduk dan duduk, melihat sekeliling. Tempat ini milik jalan komersial, dan ada banyak orang yang datang dan pergi di jalan itu. Pada saat ini, Yao Jing melihat meja berisi orang tidak jauh dari sana. Ada 2 orang yang duduk mengelilingi meja itu, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dan wanita itu masih sangat muda, tidak lebih dari 20 tahun. Dia mengenakan pakaian biasa dan sedikit menundukkan kepalanya ketika dia berbicara. Meskipun dia hanya melihat sebagian dari wajah orang lain, Yao Jing masih terkejut dengan kecantikan orang tersebut. Itu adalah gadis yang sangat cantik, bahkan Yao Jing, yang sangat percaya diri dengan penampilannya, merasa bahwa kecantikan gadis itu sebanding dengan miliknya saat ini, dan ada aura pemalu dan sederhana yang unik tentang gadis itu. Di kota metropolitan, apa yang kamu lihat? Sebuah suara asing datang dari samping. Yao Jing menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Gu Feiyan. Aku melihat seorang gadis yang sangat cantik, kata Yao Jing sambil tersenyum. Gu Feiyan melihat ke arah yang dilihat Yao Jing barusan, dan juga melihat gadis itu duduk di sudut. Benar-benar cantik, dia seharusnya tidak lebih dari 20 tahun, kata Gu Feiyan. Yah, jauh lebih muda dari kita, kata Yao Jing. Gu Feiyan tersenyum dan duduk di hadapan Yao Jing. Sepertinya setengah tahun telah berlalu sejak terakhir kali kita bertemu, kan? Kata Gu Feiyan. Yah, kamu membawa pacarmu keluar saat itu, kata Yao Jing. Itu hanya temanku,
untuk sementara ditarik menjadi pria yang kuat, kata Gu Feiyan. Saat itu, aku tidak menyangka suatu hari kamu akan bersama Stephen. Tentu saja, aku tidak punya niat jahat terhadapmu, tapi aku sedikit tergerak, kata Yao Jing. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti tentang hal-hal di dunia ini. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian berkata, aku melihat artikel yang kamu posting pagi ini, dan aku ingin mengajakmu berkencan karena suatu alasan. Duduklah, duduk, tapi sampai di sini tadi, saya tidak tahu apa yang harus saya bicarakan dengan Anda. Kami berdua hidup di lingkaran yang berbeda, memiliki hobi yang berbeda, dan pengalaman hidup yang berbeda, yang berarti bahwa topik umum kami berbeda. Akan ada terlalu banyak. Petik 2. Satu-satunya yang bisa berbicara adalah Stephen Lin, kata Yao Jing. Sepertinya dia satu-satunya. Aku sebenarnya tidak tahu alasan perceraianmu, dan aku baru mengetahuinya hari ini, kata Gu Feiyan. Apakah dia tidak memberitahumu? Yao Jing bertanya. Tidak. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, saya sangat tersentuh setelah membaca artikel Anda hari ini. Jika saya hanya berbicara sebagai orang luar, saya bahkan berharap kalian berdua kita bisa kembali bersama. Petik 2. Kamu benar-benar berpikir begitu? Yao Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, sayang sekali aku bukan orang luar. Aku tidak bisa melakukan hal yang menyerahkan pacarku kepada orang lain. Ini mungkin perbedaan terbesar antara kita berdua. Kamu sangat bangga, tapi saya sangat rendah hati kebanggaan Anda tidak dapat mentolerir sedikit pasir, bahkan jika itu adalah masalah kecil Anda sendiri, Anda tidak akan mentolerirnya, dan saya rendah hati, bahkan jika dia tidak mencintaiku, saya akan tetap baginya tanpa bayaran, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Kupikir kamu tersentuh oleh kasih sayangku yang dalam padanya setelah membaca artikelku, jadi kamu ingin menyerahkan dia untuk memenuhi kami, kata Yao Jing. Tidak mungkin. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah mencintainya selama lebih dari 10 tahun, serendah debu, dan akhirnya aku bersamanya sekarang, kecuali dia tidak menginginkanku, kalau tidak aku tidak bisa berpisah darinya. Petik 2. Itu bagus. Kalau saja aku bisa sepertimu, kata Yao Jing. Sejujurnya, saya sangat berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan untuk Stephen. Artikel Anda menyelamatkannya dari rawa. Hal terpenting untuk melihat Anda hari ini adalah berterima kasih. Jika tidak, masalah ini Stephen akan sangat sulit. Sulit untuk tangani, kata Gu Feiyan. Sama-sama. Aku hanya berbagi cerita tentang kita berdua di masa lalu. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kata Yao Jing. Aku punya sesuatu untukmu, kata Gu Feiyan, mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Yao Jing. Apa ini? Yao Jing membukanya dan melihatnya, dan menemukan ada banyak nama obat tradisional Tiongkok tertulis di atasnya. Ini adalah resep yang diturunkan dari keluarga kami. Ini memelihara qi dan darah. Kakek saya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Dia pernah mengatakan kepada saya bahwa laki-laki dan perempuan tidak dapat mengandung atau melahirkan. Pada analisis terakhir, ini adalah masalah qi dan darah. Jika ada cukup qi dan darah, anak secara alami itu saja. Resep ini, oleskan di pagi dan sore hari setiap hari, rebus air untuk diminum, tahan selama beberapa waktu, mungkin itu akan membantu Anda. Kata Gu Feiyan. Mengapa? Yao Jing bertanya. Aku tidak ingin Stephen berutang apapun padamu, kata Gu Feiyan terus terang. Apakah kamu tidak takut kesehatanku akan menghilangkan Stephen? Yao Jing bertanya dengan setengah tersenyum. Tidak takut, Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata. Mengapa? Yao Jing bertanya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku benar-benar bisa memilikinya. Bisa bersamanya sekarang seperti mimpi setiap hari. Jika suatu hari dia pergi, itu akan dianggap sebagai bangun dari mimpi, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Bab 705.
Percakapan antara kedua wanita itu berlangsung dengan damai di sore yang sedikit santai. Hubungan kedua wanita ini luar biasa, dulu dan sekarang, saingan, teman. Kata-kata ini semua bisa digunakan untuk menggambarkan kedua wanita ini. Mereka mengucapkan kata-kata biasa, berbicara tentang masa lalu dan masa kini, tetapi bukan masa depan. Tian Xinyu, yang duduk di kejauhan, sesekali melihat ke sini. Dia dan manajer Sismel datang ke kota Haixia untuk memeriksa cabang, dan akhirnya memutuskan untuk membuka cabang di seberang Starbucks ini. Lokasinya terletak di West Street, menghadap Starbucks, di sebelah jalan pejalan kaki, dengan banyak lalu lintas dan konsumsi. Kemampuan juga cukup. Kita seharusnya tidak kehilangan uang di tempat ini, mengingat kekuatan merek Sismel kita, kata sang manajer sambil tersenyum. Namun, kata-katanya tidak membangkitkan tanggapan Tian Xinyu. Manajer memandang Tian Xinyu dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa Tian Xinyu sedang menatap ke samping. Mengikuti tatapan Tian Xinyu, manajer menemukan Gu Feiyan dan Yao Jing duduk di samping mereka. "Oda, apakah kamu juga menyukai wanita cantik?" canda sang manajer. Tian Xinyu tersipu, buru-buru menundukkan kepalanya, dan berkata dengan terbata-bata, Aku hanya berpikir mereka semua terlihat bagus." Petik 2. Wanita selatan memang berbeda dari wanita utara kita. Kelihatannya indah dan mungil, tetapi kami wanita utara juga memiliki karakteristik wanita utara, kata manajer. Oh. Tian Xinyu mendengus, lalu diam-diam melirik kedua wanita itu tidak jauh. Dia benar-benar berpikir kedua wanita itu terlihat baik. Oke, aku juga akan pergi, masih ada yang harus dilakukan di firma hukum. Gu Feiyan menggunakan kata-kata ini untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Selamat tinggal, kata Yao Jing. Selamat tinggal. Setelah Gu Feiyan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Yao Jing melihat resep yang diberikan Gu Feiyan, lalu menyimpan resep itu, bangkit dan pergi. Xiao Tian, tokonya sudah diselesaikan, jadi kita bisa mulai mendekorasinya. Aku akan melakukan dekorasi. Aku berjanji untuk membuka toko dalam waktu 1 bulan. Kembalilah ketika waktunya tiba. Manajer di samping berkata kepada Tian Xinyu. Oke. Tian Xinyu mengangguk, merasa sedikit menyesal. Dia datang ke kota Haixia kali ini dengan niat untuk bertemu orang itu. Dia bahkan menemukan bagian luar perusahaan orang itu dan menunggu lama di luar perusahaan, tetapi dia tidak pernah melihat orang itu. Dia tidak tahu untuk apa dia melakukannya, dia hanya benar-benar ingin melihat orang itu. Hei, Tian Xinyu menghela nafas. Ada apa? Tanya manajer itu. Tidak, bukan apa-apa. Tian Xinyu menggelengkan kepalanya dengan rasa bersalah, lalu berkata, kalau begitu, lalu aku akan kembali dalam sebulan. Publik seperti ini, pengadilan tinggi mereka datang dan pergi dengan cepat, dan begitu plot tidak berjalan sesuai harapan mereka akan mudah berempati dengan orang lain. Namun, sejauh menyangkut Stephen Lin, masalah ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dia menggunakan sejumlah besar tenaga dan sumber daya material untuk menyelidiki pembunuhan Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong, dan dia memiliki ide untuk tidak menyerah sampai kebenaran terungkap. Saat ini, Stephen Lin tiba-tiba menerima telepon dari Li Sina. Apa? Bi Feiyun ditangkap oleh faksi Wudang? Stephen Lin bertanya dengan kaget. Ya, kata Li Sina di ujung telepon. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu ditangkap? Tanya Stephen Lin. Kakak senior kedua dan saya menemani guru ke klan Wudang untuk menyelidiki rahasia gerbang gunung tertutup klan Wudang. Klan Wudang menyambut kami dengan sangat hangat. Pada siang hari, guru mengobrol dengan sesepuh klan Wudang di klan Wudang, dan sesekali memberi nasihat kepada klan Wudang. Beberapa murid saya, saudara kedua datang untuk menyelidiki faksi Wudang bersama saya di malam hari, dan itu sudah normal selama beberapa hari terakhir. Cheng terluka parah, dan guru juga ditahan oleh faksi Wudang, kata Li Sina. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu? Stephen Lin bertanya.
Saya sedang menyelidiki di tempat lain pada saat itu, dan saya baru saja mendengar mereka membicarakan masalah ini, jadi saya segera melarikan diri. Karena saya tidak memiliki cukup kemampuan untuk menyelamatkan mereka, kata Lisina. Lalu apa yang dikatakan faksi Wudang sekarang? Stephen Lin bertanya. Saya tidak tahu detailnya. Namun, masalah ini harus segera menyebar, tetapi saya tidak tahu bagaimana jadinya. Saya mendengar bahwa kakak laki-laki kedua terluka parah. Jika dia tidak mengobatinya sesegera mungkin ada luka serius. Hidup saya dalam bahaya, dan saya akan memberitahu saudara-saudara lain sebentar lagi. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, mungkin berdampak sangat besar pada seni bela diri, kata Lisina. Itu memang akan berdampak besar. Bi Feiyun adalah guru kaisar. Dia membawa muridnya untuk mengunjungi faksi Wudang, tetapi magang itu ditangkap ketika dia menyelinap ke ruang rahasia bawah tanah dari faksi Wudang. Ini adalah pelanggaran kecil cara, tetapi sebagian besar akan mencongkel fondasi sekte Wudang. Bi Feiyun telah mengajar begitu banyak magang dan memiliki begitu banyak teman selama bertahun-tahun, tidak mungkin orang-orang ini untuk melihatnya ditangani oleh sekte Wudang, dan mereka semua akan berkumpul di sekte Wudang pada saat itu, dan mungkin ada hal-hal besar yang terjadi. Stephen Lin berkata dengan wajah serius. Saat Stephen Lin selesai berbicara, sebuah panggilan telepon masuk. Stephen Lin memeriksa nomornya dan menemukan bahwa itu berasal dari ibu kota kekaisaran. Aku akan menerima telepon. Stephen Lin menahan panggilan Lisina, dan kemudian menjawab panggilan dari ibu kota kekaisaran. Halo Direktur Lin, saya Liu Jia, Wakil Direktur Departemen Hubungan Masyarakat Klan Naga. Suara seorang pria datang dari ujung telepon. Apa yang kamu inginkan dariku? Stephen Lin bertanya. Ini Direktur Lin. Atasan Anda telah menunjuk Anda sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat sejak lama, tetapi Anda belum datang ke kantor pusat untuk melapor, dan atasan Anda tidak berencana untuk mendesak Anda, tetapi sesuatu terjadi begitu saja. Sekarang, ini masalah besar, para petinggi berharap Anda bisa menanganinya sebagai Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, kata Liu Jia. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Fraksi Wudang baru saja menerima kabar bahwa murid Kaisar Bi Feiyun diam-diam menyelinap ke ruang rahasia bawah tanah faksi Wudang, terluka parah oleh faksi Wudang, bahkan Bi Feiyun ditahan oleh faksi Wudang. Segera menyebar ke seluruh dunia seni bela diri. Bi Feiyun adalah guru Kaisar, dia memiliki banyak teman dan banyak murid, penahanannya pasti akan menyebabkan kekacauan dalam seni bela diri. Tetapi hal ini adalah apa yang dia dan murid-muridnya lakukan secara tidak etis. Faksi Wudang telah melaporkan seluruh masalah ke klan naga apa yang terjadi. Mereka berharap klan naga dapat menegakkan keadilan bagi mereka. Ini adalah fungsi Departemen Hubungan Masyarakat kami, dan para petinggi berharap Anda dapat pergi ke Wudang faksi sesegera mungkin untuk menangani masalah ini dengan benar. Kata Liu Jia, apakah faksi Wudang mengambil inisiatif untuk melaporkan masalah ini? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ya, laporan dari faksi Wudang mengatakan bahwa ruang rahasia bawah tanah yang dibobol oleh Li Jiangwo, murid kedua dari guru kaisar, adalah ruang rahasia yang sangat penting dari faksi Wudang. Li Jiangwo mendambakan faksi Wudang, itu sebabnya dia melakukan hal seperti itu. Mereka berharap untuk menyelidiki seluruh masalah secara menyeluruh dan memberi mereka penjelasan, kata Liu Jia. Mendengar kata-kata Liu Jia, ekspresi Stephen Lin sedikit aneh. Jika faksi Wudang benar-benar bekerja sama dengan organisasi buah, secara logis tidak mungkin baginya untuk melaporkan apa yang terjadi hari ini. Akan mengirim kelompok kerja ke faksi Wudang, bukankah begitu meningkatkan banyak risiko untuk faksi Wudang? Mungkinkah faksi Wudang tidak ada hubungannya dengan organisasi buah? Atau ini hanya tipuan dari faksi Wudang? Stephen Lin berpikir keras. Direktur Lin, kapan Anda berencana pergi ke faksi Wudang? Tanya Liu Jia. Aku pergi sekarang, kata Stephen Lin. Itu yang terbaik.
Saya akan mengatur orang-orang yang relevan di kantor kami untuk bertemu dengan Anda di fraksi Wudang. Apakah masalah ini dapat ditangani dengan baik terkait dengan reputasi Anda di kantor humas? Anda di sini saja. Saya masih berharap Anda dapat menggunakan masalah ini untuk membangun prestise Anda, sehingga Anda dapat meyakinkan publik, bukan begitu? Liu Jia bertanya sambil tersenyum. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya. Sangat aneh bagi Liu Jia untuk mengatakan hal-hal seperti wakil direktur. Kamu telah ditunjuk sebagai direktur Departemen Hubungan Masyarakat selama berhari-hari tetapi kamu menolak untuk datang. Banyak saudara di departemen masih memiliki pendapat tentang kamu. Liu Jia sepertinya tahu apa yang dipikirkan Stephen Lin, jadi dia menjelaskan. Wakil Direktur Liu sangat peduli padaku. Stephen Lin tersenyum. Itu wajar. Saya wakil direktur, dan saya pembantu Anda. Anda adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang. Tidak pernah ada orang sekuat Anda di Departemen Hubungan Masyarakat. Kami sudah berada di bawah rantai penghinaan di antara berbagai departemen di klan naga. Jadi saya masih berharap Anda dapat membuat beberapa perubahan di bawah tangan Anda, kata Liu Jia. Oke, ketika saatnya tiba, kamu akan meminta saudara-saudara di kantor untuk menghubungiku ketika mereka tiba di faksi Wudang, kata Stephen Lin. Oke, saya akan segera mengaturnya. Setelah kejadian ini, saya akan mengundang Direktur Lin untuk datang ke markas besar klan naga di ibu kota Kekaisaran. Lagi pula, Anda adalah kepala departemen kami, jadi Anda harus masuk dan tetap bertemu semua orang, kata Liu Jia. Oke, setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia menutup telepon, lalu mengangkat telepon Li Sina. Fraksi Wudang telah memberitahu klan Panjang tentang masalah Bi Feiyun. Masalah ini harus segera menyebar di Jianghu. Kamu dapat melakukan satu hal untukku. Cobalah untuk menenangkan murid Bi Feiyun dan jangan biarkan mereka melakukan sesuatu yang impulsif. Aku akan segera pergi ke faksi Wudang untuk menyelesaikan masalah ini, kata Stephen Lin. Kakak senior kedua terluka parah, kita tidak bisa membiarkan dia tinggal terlalu lama di sekte Wudang, kata Li Sina. Aku tahu ini, tapi tidak mungkin membiarkan faksi Wudang melepaskan orang sekarang. Aku harus pergi sendiri. Bantu aku mengawasi faksi Wudang. Jika ada masalah, tolong beritahu aku secepatnya. Stephen Lin berkata. Jernih. Setelah menutup telepon, Stephen Lin menjelaskan secara singkat kepada Dong Jian dan meninggalkan kota Haixia, menaiki jet pribadinya dan menuju ke lokasi faksi Wudang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.